Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Istighfirullah sallallahu wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita pada season kedua ini, masih tentang keutamaan ilmu dan nilai penting dari al-ilm. Kita lanjutkan pada yang ke-6, bahwa al-ilmu sababun li sihatil ibadah, bahwa ilmu merupakan sebab untuk bisa sahnya ibadah dan diterimanya ibadah. Ikhwatul rahimani wallah, kita memahami tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak dari perintah kami, maka tertolak. Sehingga berdasarkan hadis ini, sebelum seseorang mau mengamalkan aktivitas di mana dimaksudkan dengan aktivitas tersebut dia mengharapkan pahala dan ridho Allah Ta'ala, maka terlebih dahulu dia harus mengecek keberadaan amal tersebut, apakah itu bagian dari yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Sebab kalau ternyata apa yang dia amalkan bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping itu tertolak sia-sia, bahkan dia pun terancam dengan dosa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Sesungguhnya segala sesuatu yang baru bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat itu berada di dalam neraka. Maka Imam Ibnu Qayyim belum menyampaikan, al-amil bila ilmin kasair bila dalil. Bahwa seorang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan yang tanpa punya petunjuk. Artinya dia berjalan menuju suatu tapi tanpa petunjuk yang bisa mengantarkan kepada tujuan tersebut. Maka jelas kesesatan akan dia peroleh. Dan kalaupun dia selamat, itu hanya sifatnya kebetulan saja. Dan sesuatu yang kebetulan itu amat sangat jarang. Demikian juga Imam Al-Hasan Al-Basri
beliau menyampaikan, al-amil ala ghairi ilmin kasalik ala ghairi thoriq. Wal amil ala ghairi ilmin yufsidu aktsar mimma yuslih. Seorang yang beramal tetapi tanpa ilmu itu bagaikan orang yang berjalan bukan di jalannya. Dan seorang yang beramal tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan maslahah yang dihasilkan. Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Kalau ternyata kehidupan kita hidup diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu. Sementara syarat untuk bisa diterimanya ibadah Allah dengan ilmu, maka tidak ada tawar-menawar bagi kita kecuali kita harus menuntut ilmu. Karena kesesatan itu pasti akan dirasakan, sadar atau tidak sadar, bagi mereka yang tidak berbekal al-ilm. Kemudian yang ke-8, bahwa ahlul ilmi analal hum warasatul anbiya, bahwasanya ahlul ilmi mereka lah pewaris para nabi. Dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinara, wa inna ma warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin." Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang alim atas seorang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidaklah mewariskan dirham serta dinar, tidak uang perak, tidak pula uang emas. Hanyalah mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil jatah yang besar, mendapatkan bagian yang sangat besar, sangat berharga. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, kemuliaan yang betul-betul kemuliaan apabila seorang dikatakan dia adalah pewaris para nabi. Dan tentunya siapapun di antara kita pasti menginginkan dirinya untuk menjadi bagian dari pewaris para nabi, karena kemuliaan yang didapatkannya tersebut. Kemudian yang ke-9, yang berapa? 8. Tadi yang ke-7 ya. Yang ke-8, li ahli ilmi sawabun azimun hatta ba'da mautihi.
bagi ahlul ilmi pahala yang besar. Sampai pun setelah matinya. Ini poin yang ini saya berharap kita semuanya untuk lebih memperhatikan lagi tentang pahala yang amat sangat besar yang Allah janjikan bagi ahlul ilmu yang dengan ilmunya dia mengajarkan umat manusia, yang dengan ilmunya manusia mendapatkan manfaatnya. Di antaranya pahala yang amat sangat besar yang akan mereka dapatkan adalah salawat Allah, para malaikat, bahkan sampai semut di lubangnya dan ikan di lautan. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi hujriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira." Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, sampai semut di lubangnya dan ikan di lautan, mereka berselawat untuk pengajar manusia kebaikan, yang mengajarkan manusia kebaikan. Sebelum saya menjelaskan sisi pahala yang Allah janjikan di sini, saya sampaikan terlebih dahulu yang dimaksudkan dengan makna sholawat. Sholawat kalau dari Allah, artinya Allah berselawat, itu maksudnya sanjungan dan pujian. Serta rahmat dan ampunan. Di sanjungan dan pujian Allah di hadapan penduduk langit, serta rahmat dan ampunan Allah Ta'ala bagi hambanya tersebut. Adapun kalau sholawat dari malaikat dan hamba yang lainnya kepada Allah, artinya sholawatnya para hamba, sholawatnya para makhluk, artinya doa mereka, doa ampunan, doa agar Allah mengampuni dan agar Allah menyanjung dan memuji mereka yang didoakan tersebut. Coba ikhwati rahimani wa rahmatullah, setiap kita pasti berdosa. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka tidakkah kita amat sangat berkeinginan untuk Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan kita didoakan oleh orang-orang yang Allah SWT pasti mengabulkan
mengajarkan doa-doa mereka. Karena mereka orang-orang yang suci atau makhluk-makhluk yang suci. Dan sebab pengampunan dosa adalah apa? Apabila dia mu'allimun nas al-khairat, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan tidak mungkin dia mengajarkan kebaikan kepada manusia tanpa apa? Tanpa dia berilmu. Jadi sesungguhnya seorang mu'allimun nas al-khairat, dia sedang berbuat untuk kepentingan dirinya. Maka ampunan Allah dan doa dari makhluk-makhluk terbaik Allah, dari malaikat sampai pun para binatang yang mereka jelas dia berdoa di hadapan Allah Ta'ala, lalu mereka mendoakan kepada siapa saja mengajarkan kebaikan kepada manusia, untuk ampunan mereka, maka inilah sesuatu yang amat sangat didambakan. Itulah yang memotivasi untuk seseorang itu mengajarkan kepada manusia kebaikan. Dan karena untuk meraih itu dia harus belajar dan harus punya ilmu, sehingga yang diajarkan kepada manusia betul-betul sebuah kebaikan, maka tertuntut untuk menuntut ilmu. Karena siapapun kita pasti punya dosa, dan kita mengharapkan Allah mengampuni dosa kita. Di samping dengan taubat, dengan mengajarkan, melakukan sebab-sebab yang akan mengantarkan pengampunan dosa, dan menempuh sebab yang semua makhluk Allah Ta'ala yang suci mendoakan kita. Maka kalau kita teringat ini, rasanya amat sangat rugi hidup kita kalau kemudian tidak bergelut dengan ilmu, bergelut dengan ilmu dan pengajaran kepada umat manusia tentang kebaikan. Jadi seandainya pun tidak ada satupun orang yang menjadi baik dengan pengajaran kita, ajar ini, pahala ini sudah didapatkan. Karena turunnya pahala ini bukan dikaitkan dengan ada atau tidaknya orang yang apa? Yang mengikuti pengajaran kita. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis tentang sab'una alfan ya berjalan di garis adab, tentang adanya umat ini akan surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di antara hadis yang disampaikan, wa ra'aytun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat, artinya diperlihatkan kepadaku dan aku melihat ada seorang nabi yang tidak satu pun pengikut yang bersamanya. Tetapi jelas bahwa nabi tersebut mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan ini, yaitu apa? Berupa sholawat dari Allah, malaikat dan seluruh penduduk bumi, sampai pun semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di lautan. Karena sebabnya dia pun itu mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Sama saja apakah manusia menjadi baik atau tidak dengan pengajarannya. Sehingga kalau kemudian itu yang memotivasi, tidak berkurang apakah sedikit atau banyak apa yang mengikutinya, yang mendengarkannya. Hanya saja kalau kemudian yang mengikutinya banyak, itu apa? Nanti ada apa? Ada keutamaan tambahan, ada kelebihan tambahan, yaitu menjadi lebih semangat lagi karena melihat tambahan keutamaan yang akan dapatkan. Tetapi cukuplah dengan keutamaan ini yang menjadi motivasi. Maka ikhwati rahimani wa rahmatullah,
Profesi apa lagi yang mau antum cari? Para sahabat, apapun status kita dalam profesi kehidupan dunia ini, maka satu profesi ini kejar. Mau yang berdagang, mau pegawai, mau buruh, tapi profesi yang satu ini kejar. Tidak harus. Kalau kemudian berprofesi mu'allimun nas al khairat, harus apa? Jadi tenaga pengajar di pondok. Tidak harus. Harus didudukan oleh manusia sebagai ustaz yang ditempatkan di masjid. Tidak harus. Apapun profesi kita, mau yang tukang sapu, tukang saus sepatu, mau pegawai apa saja dalam pekerjaan yang halal, itu kejar profesi yang satu ini. Itu apa? Mu'allimun nasa al khairat, yang mengajarkan manusia kebaikan. Karena tidak disyaratkan kalau mengajarkan kepada manusia itu dia harus apa? Harus guru pondok pesantren, dia syaratkan. Harus bertitel kiai haji, dia syaratkan. Harus bertitel LC, dia syaratkan. Yang penting apa? Syaratnya dia apa? Punya ilmu. Mau dia seorang mahasiswa, mau dia seorang pelajar SMA, kalau dia punya ilmu, dia berhak untuk apa? Mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Dan sama saja pengajarnya didengar atau tidak didengar, yang penting dia mengajarkan kepada manusia dengan cara-cara yang benar. Adapun kemudian diikuti atau tidaknya itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Beban yang dibebankan oleh Allah kepadanya hanya apa? Hanya menyampaikan dan mendapatkan keutamaan tadi. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa? Menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Sudah. Kenapa kita kemudian khawatir tentang tidak dipenuhi seruan kita, ajakan kita? Karena bukan tanggung jawab kita. Namun bukan di tangan kita orang mengikuti apa yang kita sampaikan. Tapi yang di tangan kita adalah apa? Menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebenaran. Dan tidak disalahkan kalau tidak punya ilmu sesudah, tidak. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dengan cara tadi apa? Anni. Dari suatnya betul-betul itu merupakan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik lafaznya atau maknanya, atau dua-duanya, lafaz dan maknanya. Dan masing-masing punya keutamaan. Yang menyampaikan lafaznya saja dia punya keutamaan, yang menyampaikan maknanya saja dia punya keutamaan, dan yang menyampaikan dua-duanya, lafaznya persis dan maknanya juga yang diinginkan, maka keutamaan di atas keutamaan. Dan yang lebih memotivasi bagi kita untuk berilmu dan menyampaikan apa? Ilmu tersebut, ketika bahwasanya salaf tersebut, pahala yang dijadikan Allah Ta'ala itu tidak terputus dengan matinya kita. Bahkan akan berkelanjutan walaupun kita sudah mati. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyatun, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalihun yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya,
Artinya dia sudah tidak bisa lagi beramal yang amalan tersebut mendapatkan pahala karena sudah mati, kecuali karena 3 hal. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Artinya sedekah yang kemanfaatannya mengalir, membangun masjid, atau membiayai penuntut ilmu, kemudian membangun fasilitas-fasilitas umum, kemudian yang kedua ilmu yuntaqabi, ilmu yang diambil manfaatnya. Inilah alul ilmi jatah terbesarnya di sini. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Artinya doanya anak yang soleh. Disebutkan anak yang soleh karena pada umumnya anak yang soleh itu yang mendoakan. Walaupun doanya siapa saja, ya kalau dia mendoakan bermanfaat baginya. Tetapi apa? Karena pada umumnya yang soleh itu yang mau mendoakan. Kalau yang nggak soleh nggak mendoakan. Coba perhatikan baik-baik. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Untuk 3 hal ini, ahlul ilmi dapat 3-3-nya. Kalau yang punya harta dapat apa? Dapat 1 tadi, sedekahul jariyah. Kalau orang tua yang punya anak yang soleh dapat 1 tadi. Itu apa? Anak yang akan mendoakannya. Tapi ahlul ilmi dapat 3-3-nya. Karena al-ilmu juga sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, kata Nabi. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikanlah sedekah. Maka ketika dia mensedekahkan ilmu, mentransfer ilmu, itu sedekah darinya. Dan itu sedekahnya sedekah jariyah. Kenapa? Manfaatnya berkelanjutan. Kemudian ilmu yang tauhid jelas. Ilmu yang dia manfaatnya jelas. Kemudian waladun soleh. Artinya doanya orang yang soleh, anak yang soleh. Dan kalau kemudian seorang guru mu'allimun nasa al-khair mengajarkan dan kemudian pengajarannya terkesan dan kemudian orang mendapatkan manfaat dari pengajaran tersebut, maka insya Allah orang tersebut akan membawa namanya dalam doanya, ikut didoakan dalam doanya. Dan murid yang soleh lah murid yang mendoakan apa? Mendoakan gurunya. Jadi 3-3-nya dia dapatkan. Kemudian yang lebih dari ini, bahwasannya dia mendapatkan mu'allimun nas al-khair yang mengajarkan manusia kebaikan akan mendapatkan apa? Pahala dari pahalanya orang yang mengamalkan apa yang diajarkannya. Man dalla ilal huda kana lahu mislu ajri fa'ili min ghairi ayam kusamiturin saya. Barang siapa yang mengajarkan kepada menunjukkan kepada petunjuk pada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian juga ada man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruhu wa ajru man amila bihi bi ghairi an yusab min ajri syai'. Barang siapa yang memberikan teladan dalam Islam
maka baginya pahala mengajarkan tersebut, memberikan teladan tersebut, dan pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Hadis ini betul-betul memberikan motivasi yang sangat besar untuk seseorang itu berilmu, yang nanti ilmunya akan disampaikan kepada orang lain. Sebab satu pelajaran yang dia berikan, yang diterima oleh seseorang, dan orang tersebut mengamalkannya, maka selama orang tersebut mengamalkan pelajaran tersebut, dia ikut mendapatkan apa? Pahalanya. Meskipun dia tidak pernah mengamalkan sama sekali karena uzur yang dimilikinya, maka dia tetap saja mendapatkan apa? Pahala dari amalan tersebut. Kalau yang menerimanya satu orang, bagaimana kalau yang menerimanya puluhan orang? Bagaimana kalau ratusan orang? Bagaimana kalau ribuan orang? Itu dalam satu amalan. Bagaimana kalau 2 amalan, 3 amalan, 10 amalan, ratusan amalan? Sehingga walaupun umurnya tetap saja terhenti pada 50 tahun atau 60 tahun, tetapi pahala yang mengalir kepadanya bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan manusia yang paling beruntung dengan pahala ini adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian siapa telah menurut beliau? Para sahabat yang telah menunjukkan ilmu ini sampai kepada kita. Sehingga setiap amalan yang diamalkan oleh seorang muslim hari ini, yang itu diterimanya hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah mendapatkan apa? Pahalanya, karena beliaulah yang menukil itu dari Rasulullah SAW, sehingga sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Itu pahala yang matang besar yang Allah janjikan kepada mu'allimin nas al-khair, yang itu hanya dimiliki oleh seberapapun kadar ilmu yang dimilikinya. Maka ikhwan rahimani wa rahmatullah, sekecil apapun ilmu yang kita miliki, dengan catatan benar, telah dicek kebenarannya dan dipastikan kebenarannya, sebatas kemampuan kita mengetahui hal itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan. Karena satu sisi tadi, dengan itu kita mendapatkan doanya para malaikat dan penduduk bumi dari para binatang. Sisi yang kedua, siapa tahu juga kita dapat tambahan, ternyata orangnya mau mendengar lalu mengamalkan apa yang kita sarankan, kita ajarkan. Maka setiap aktivitas yang dia perbuat yang dilandasi oleh ilmu yang didapatkan dari kita, itu kita akan mendapatkannya. Apalagi kemudian ternyata orang terus menularkannya juga kepada orang yang lainnya, dan orang yang menularkan kepada yang lainnya. Maka sekali lagi, apapun profesi kita, profesi yang satu ini jangan sampai apa? Jangan sampai ditinggalkan. Ini lebih salah khusus saya nasihatkan kepada para ikhwah ini, yang masih muda, para pelajar kita, masih pelajar SMA. Kesempatan itu masih sangat luas. Dan kalau kemudian kita secara sungguh-sungguh bertekad lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata tidak bisa.
Tidak ada kamus, tidak bisa. Sesulit apapun kendala yang ada di hadapan kita. Kendala biaya, kendala persetujuan orang tua, kendala kemampuan, kecerdasan misalnya. Itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala apabila tekad itu betul-betul kuat, lalu apa? Bersandar kepada Allahumma ya tawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, Allah akan menjadi penjaminnya. Allah akan mencukupinya. Sehingga walaupun seluruh penduduk bumi itu menghalangi langkahnya, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar untuk menembus benteng yang menghalangi tersebut. Dan saya telah saksikan dengan mata saya, atau telah saya dengar dengan kedua telinga saya, banyak dari saudara-saudara saya yang secara jalur semestinya dia bukan menjadi orang yang berilmu agama dan mengajarkan kepada umat manusia ilmu agama. Karena apa? SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, kemudian kuliahnya negeri. Jalurnya jelas, ini bukan jalur guru guru syar'i. Tetapi mereka sekarang menjadi tokoh-tokoh dalam pengajaran syar'i. Antum kenal yang namanya Ustaz Khalid Tambudi? Ya. Beliau dari SD sampai SMA negeri dan terakhir beliau kuliah di UGM Teknik Nuklir. Sekarang beliau mengambil Ma'had Ibnu Abbas di Sragen. Ada namanya Ustaz Abu Sa'ad. Beliau terakhir kuliah di teknik di UI. Sekarang pimpinan pondok pesantren Islamic Center Bimbang. Kemudian ada teman saya, satu insinyur dari perikanan Unpad, dua sarjana hukum Unibro, menjadi kepala sekolah di pondok pesantren untuk tingkat MTS dan tingkat aliyahnya. Dan yang diajarkan, dia bukan mengajarkan ilmu sama sekali. Dia murid yang diajarkan ilmu syar'i. Banyak juga teman-teman dari Sulawesi yang sebelumnya dari kedokteran Unha, dari teknik sipil Unha, kemudian dari MIPA Unha. Mereka sekarang menjadi mu'allimun nasa al-khairah dalam bidang syar'i. Yang diperlukan ilmu yang mereka miliki. Diakui oleh banyak kaum muslimin, diterima oleh banyak kaum muslimin bahwasanya mereka betul-betul memiliki sesuatu untuk kebaikan umat manusia. Belum lagi saudara-saudara kita yang bermain di internet, yang memiliki blog-blog di internet, memberikan artikel-artikelnya. Itu banyak dari mereka adalah sarjana umum. Bukan berarti
mereka itu mengajarkan agama tetapi modalnya sarjana umum? Tidak. Artinya apa? Di sela-sela mereka bergelut ilmu dunia, mereka apa? Tetap belajar ilmu syar'i, bersungguh-sungguh belajar ilmu syar'i. Atau setelah mereka menyelesaikan studinya di pendidikan umum, betul-betul serius mempelajari apa? Ilmu din. Tergantung. Di antara mereka ada tahunya ilmu syar'i setelah apa? Setelah tamat kuliah baru apa? Oh ternyata apa? Rugi kalau kita bergelut dengan ilmu dunia. Banting setir. Kemudian apa? Menekuni ilmu din. Ada yang tahunya apa? Di tengah perjalanan dalam masa kuliah. Ada ya sebelumnya. Yang jelas bahwasanya kalau kemudian memiliki kesembuhan itu menjadi wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Dan ada murid saya, Ustaz Firanda, sekarang lagi ngambil S2 ya, di Madinah. Yang kemarin kita mengantar saya ke Roja untuk masa berkunjungnya beliau ke Indonesia. Itu teknik kimia atau teknik nuklir UGM. Nah, baru setahun berjalan keluar. Yang itu kalau pada umumnya orang mungkin apa? Dianggap ini orang dia keluar, mengambil keputusan keluar dan masuk pondok pesantren. Dengan kecerdasannya dalam waktu yang cepat dia bisa menangkap pelajaran yang baik. Alhamdulillah kemudian beliau diterima di Madinah dan bisa lulus S1-nya dengan apa? Mumtaz atau kumlot, kemudian sekarang masuk S2. Dan biasanya kalau sudah S2, maka untuk doktor lebih mudah lagi. Dan memang sesungguhnya ilmu syar'i ini membutuhkan apa? Orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dan kecerdasan yang baik. Baik rata-rata atau di atas rata-rata. Dan sesungguhnya siapapun juga orangnya, asal dia punya kebersihan jiwa, kemudian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan betul-betul lapangkan baginya. Yang sebelumnya mungkin tidak terduga sama sekali bahwasanya dia akan meraih apa yang dia raih. Karena sebelumnya mungkin yang penting dia ingin menyelamatkan diri. Nggak mungkin dia akan akan selamat kalau kemudian dia tetap begini keadaannya, bergelut di dunia ini. Dia hanya ingin kemudian bagaimana menyelamatkan diri. Namun kemudian membukakan peluang demi peluang, sehingga kemudian dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dirinya memahami bagaimana harus berbuat di muka bumi ini, dan juga bisa menularkan apa yang dia pahami pada manusia. Maka Fathul Rahimani Rasulullah belum tertutup kesempatan asal kita semuanya mau sungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan tadi. Itu doanya para malaikat dan seluruh penduduk bumi. Serta pahala yang terus-menerus mengalir walaupun jasad kita telah menjadi tanah. Bahkan bisa jadi pahala yang kita dapatkan jauh lebih bernilai dibandingkan pahala yang kita dapatkan dari amal kita sendiri. Sebab ketika murid kita dia mengerjakan amal yang dulunya kita ajarkan, dia mengamalkannya dengan apa? Penuh keikhlasan, kualitasnya tinggi. Tetapi tidaklah dia beramal demikian kecuali dulu sebabnya karena Allah menganugerahkan kepada kita, memberikan pemahaman kepadanya. Maka sebesar pahala yang dia dapatkan, sebesar itu pula kita pun ikut apa? Ikut menikmatinya. Demikian Hafidz Rahimani wa rahmatullah.
pahala yang sangat besar yang Allah janjikan kepada mereka yang berilmu yang kemudian mengajarkan ilmunya. Maka ya, benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an meliputi belajar lafaznya dan juga belajar apa? Maknanya, kandungannya, isinya. Termasuk di dalamnya apa yang disampaikan Nabi dalam sunatnya. Itu adalah termasuk kandungan Al-Quran. Wa 'allama, dan yang mengajarkannya. Maka siapapun yang ada bagian dari hal ini, mempelajari atau mengajarkannya, seberapapun bagian, dia punya andil untuk menjadi orang yang terbaik. Yang semakin sempurna ya semakin baik. Yang terbaiknya adalah yang paling sempurnanya. Yang tidak memiliki jatuh dalam hal ini, maka dia bukan orang yang baik. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Barang siapa yang Allah kehendaki ada kebaikan pada orang tersebut, maka Allah akan memberikan kepastian dalam masalah din kepada orang tersebut. Artinya kalau kemudian kita nggak dapat pasti dalam urusan din, berarti kita termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikannya. Artinya dikehendaki kejelekan. Kita dikehendaki menjadi orang yang jelek. Waliyadzubillah min dzalik. Maka semakin jatah dalam hal ini besar, berarti Allah menghendaki kebaikan besar pada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian yang ke-9, anal ilm ahwaju syai' ila ab, bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan kepada seorang hamba. Saya nukilkan perkataan Imam Ahmad dalam hal ini. Beliau sampaikan, an-nasu kal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'am was-syarab. Wa dzalika li anna rajula qad yahtaju ila at-ta'ami aw as-syarabi maratan aw maratayn. Amma hajatu lil ilmi fa hiya bi adadi anfasihi. Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan, manusia kebutuhannya kepada ilmu itu lebih mereka butuhkan dibandingkan kepada makan dan minum. Hal itu disebabkan seorang terkadang dia butuh makan dan minum sekali atau 2 kali saja. Adapun kebutuhannya kepada ilmu, maka sesungguhnya itu sebanyak tarikan napasnya. Oleh karena itu, juga seperti yang disampaikan oleh Imam Qayyim dalam tempat yang lain, bahwasanya taruhlah ada kebutuhan apapun yang antum bisa perkirakan tentang itu dibutuhkan oleh manusia, amat sangat mendesak kebutuhannya, maka kebutuhan ilmu dan salah khusus ilmu tentang Allah Ta'ala itu lebih butuh dibanding bertingkat-tingkat dibandingkan kebutuhan yang bisa kamu perkirakan tadi. Jadi sekarang kita berpikir tentang apa? Tentang sesuatu selain ilmu itu amat sangat dibutuhkan oleh manusia. Oh, ini amat sangat dibutuhkannya. Maka ilmu, khususnya ilmu tentang Allah itu apa? Kepentingannya bagi manusia apa? Berlipat-lipat ganda dibandingkan apa yang bisa kita tentukan tentang kebutuhan tadi. Hanya saja kebanyakan manusia tidak merasa butuh. Yang tidak merasa butuh karena apa? Karena tidak tahu tentang bahwa dia butuh. Dan itu insya Allah mudah dipahami. Seperti kadang, ya misalnya anak-anak itu
belum tahu tentang betapa kebutuhan kesehatan itu amat sangat. Sehingga karena kejahilan tersebut, ya mereka sering melakukan hal-hal yang akan apa? Akan mengganggu apa? Kesehatannya. Tapi bagi orangnya apa? Yang memahami betul betapa nilai kesehatan itu amat sangat berharga, maka amat sangat hati-hati dari apa? Melakukan sesuatu yang apa? Yang itu bisa apa? Bisa mengganggu apa? Kesehatannya. Maka semakin paham, semakin ekstra hati-hati. Karena merasakan kesehatan amat sangat butuh. Oleh karena itu, setiap hari kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Karena tiga-tiganya enggak mau. Itu apa? Setiap harinya masih kita butuhkan, maka kita memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki, karena enggak mau kan kita dapat rezeki. Tetapi jangan-jangan rezeki kita apa? Tidak halal, maka kita memohon. Amal, kita mau dapat rezeki bayar amal. Tapi siapa tahu amal kita dari terima. Ilmu, mau nggak mau kita setiap harus butuh ilmu. Dan yang bermanfaat. Ini kebutuhan harian yang nggak bisa. Itu ilmu nafi'an, rizqan halalan, wa amalan mutaqabbala. Maka ya, setiap pagi kita memohon kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, termasuk juga yang diperintahkan dan hukumnya wajib minimal 17 kali sehari apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ilmu juga. Bahkan nggak cukup sekali mintanya. Minimal apa? Dan jangan berdosa kalau seorang itu dalam apa? Dalam sehari tidak apa? Tidak menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Dosanya besar. Lebih besar dari dosa berzina, mencuri. Dari orang yang bisa menggunakan ihdinas siratal mustaqim, bisa membaca Al-Fatihah, kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah adalah sehari. Bagi mungkin berapa? 17 kali. Dosanya lebih besar dari dosa berzina. Karena orang yang meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar dibandingkan dosa berzina dan mencuri minum khamr. Dan di dalam sholat ada kewajiban untuk apa? Menyatakan ihdinas siratal mustaqim, yang tidak lain dan adalah al-ilmu dan al-amal bil ilmi. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Kebutuhannya kepada kita itu jatuh segala kebutuhan. Tidak ada satu hal yang Allah memberikan kepada kita untuk memohon kepadanya melebihi permohonan apa? Mendapatkan hidayah. Itu al-ilmu nafi wal amal saleh. Kemudian yang terakhir, bahwasannya anal ilm wasilatun li husuli mahabbatillah. Bahwa ilmu itu menjadi jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan walaita sa'nu antuhiballah walakin sa'nu ayyuhibbukallah. Permasalahannya bukan kamu mencintai Allah, tapi Allah mencintaimu. Jadi yang dikejar bukan kita mencintai Allah, karena itu setiap orang apa? Merasa mencintai Allah, tapi yang terpenting adalah apa? Allah mencintaimu itu, dan itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan al-ilm. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah belum menyampaikan
wala shay'a atyabu lil abdi wala aladu wala ahana wala an'amu li qalbihi wa 'aishihi min mahabbati fatirihi wa barihi wa dawami dzikri wa sa'i fi mardatihi wa adwal kamul ladzi la kamal abdi bidunihi walau khuliqa al khalq wala sabila lil dukhuli dzalika ila mahabbatillah wa tana'um bi dzikri illa min babil ilm fa inna mahabbata far'un an syu'urihi wa arafa al billah asadu hubban lahu fa kullu man arafa Allah ahabbahu wa man arafa dunya wa lahu rahada fihim fal ilmu yaftahu hadzal bab al azim ala dua sirrul khalq wal amr. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan bagi seorang hamba, lebih nikmat, lebih lezat bagi hatinya dan kehidupannya melebihi dari kecintaan penciptanya dan dari senantiasa menyebutnya dan berjalan di dalam hal-hal yang mendatangkan keridhaannya. Karena inilah kesempurnaan yang tidak ada kesempurnaan bagi seorang hamba tanpanya. Dan untuk inilah makhluk diciptakan. Dan tidak ada jalan untuk mencapai hal itu, yaitu kecintaan Allah Ta'ala atau sampai pada kecintaan kepada Ta'ala kecuali melalui pintu ilmu. Karena kecintaan kepada sesuatu itu adalah merupakan cabang dari perasaan dia terhadap sesuatu tersebut. Maka orang yang paling tahu tentang Allah, dialah orang yang paling cinta kepada Allah Ta'ala. Dan setiap orang yang mencintai Allah Ta'ala setiap orang yang mengenal Allah pasti mencintainya. Ikhwan rahimani wasallam, bahwa untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, jelas kita harus betul-betul mencintainya. Dan kalau kemudian kita mencintainya, kemudian kita melaksanakan apa yang dituntutkan bagi orang yang mencintai Allah, pasti kita pun akan mendapatkan kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi orang yang mencintai Allah pasti ittiba. Artinya dia mencari ilmu untuk bisa mengikuti ilmu tersebut. Lalu kemudian dia mendapatkan apa? Kecintaan Allah Ta'ala. Dan kalau kemudian orang sudah cinta Allah Ta'ala, maka seluruh aktivitasnya itu dalam taufik Allah Ta'ala. Dan Allah akan membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencintainya. Inna Allah idza ahaba abda nada Jibril. Apabila Allah mencintai orang, maka Allah memanggil Jibril dan menyampaikan kepada Jibril bahwasanya Allah mencintai orang tersebut, maka memerintahkan kepada Jibril untuk mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, para malaikat, menyatakan bahwa Allah telah mencintai si fulan. Maka Jibril mengajak seluruh penduduk langit dari para malaikat untuk mencintainya. Lalu Allah Ta'ala meletakkan rasa cinta kepada orang tersebut dalam hati penduduk bumi. Maka orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, dia pun yang paling dicintai oleh para makhluk-makhluk Allah SWT. Maka ikhwan rahimani wasallam, itulah sekelumit dari fadl ilmi, keutamaan dan ahmiyah, nilai penting dari al-ilm. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk bersungguh-sungguh berjuang menempuh jalan ilmu dan menempuh jalan ilmu disejajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad fi sabilillah. Nah, sebelum kita akhiri kajian kita jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Masih berapa menit? 20 menit? Oh, berarti sudah lewat. Jadwalnya sampai jam 4:30.
seringkali ketika orang merasa gula-gula hatinya, senantiasa ingin yang namanya hiburan. Kadang mereka tamasya ke sana kemari, ada yang menonton tayangan hiburan di TV, pameran dan lain-lain. Yang Anda tanyakan, apakah hiburan bagi penuntut ilmu itu, Ustaz? Untuk menjawab ini, saya bacakan sedikit tentang apa yang pernah dirasakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ini beliau bercerita ini tentang syekhnya, tentang gurunya, Syaikhul Islam. Jadi beliau menceritakan, wa kunna ishtadda binal khawf wa saqna dunun wa dhaqat binal ard atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma' kalamahu fa yadhab anna dzalika kulli. Jadi kata Imam Qayyim, ini hiburannya para thalabul ilmi ya. Jadi apabila kami merasa ketakutan dan kami telah banyak berprasangka buruk akan tertimpa ini dan itu, artinya akan merasa akan mendapatkan beragam hal-hal yang tidak nyaman, serta dunia terasa sempit, artinya merasa nggak nyaman, gundah gulana, gelisah, maka kami mendatangi beliau, yaitu siapa? Gurunya, Syaikhul Islam. Tidaklah yang kami lakukan kecuali sekedar melihat beliau dan mendengar apa yang beliau sampaikan. Lalu itu semuanya hilang dari kami. Akhirnya gundah gulananya tadi hilang. Berarti hiburan para thalabul ilmi hadir ke majelis taklim. Jadi kalau lagi nggak ada jadwal taklim, berziarah kepada siapa? Kepada syekhnya, kepada gurunya. Lalu cuma ngobrol-ngobrol saja sama syekhnya. Itu hiburannya thalabul ilmi. Bercerita, kemudian mendengarkan apa ya disampaikannya. Ya, ini seperti pernah terjadi pada masa sahabat dan Handolah namanya. Beliau datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan nampak Pak Handolah. Handolah telah munafik. Lalu Abu Bakar bertanya, apa gerangan? Kenapa kamu bilang begitu? Ya soalnya kalau kita ada di majelis Rasulullah, terasa kemudian surga ada di hadapan kita, kemudian ya betul-betul harapan akhirat itu sangat nyata. Tapi kalau kemudian sudah pulang ketemu anak, istri dan udah kayaknya surga jauh lagi dan gambaran neraka dan sebagainya katakan namanya. Maka Abu Bakar kalau begitu sama, saya juga begitu. Kemudian mereka berdua, mari kita menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jelaskan, kata Nabi, saatan yang Allah saatan. Ya demikianlah manusia, sesaat naik, saat turun. Maka hiburannya thalabul ilmi adalah apa? Menghadiri majelis ilmu atau datang kepada syekhnya. Itu hiburannya. Barang siapa yang tanya hiburan thalabul ilmi itu. Kenapa? Iya, artinya apa? Jadi baik
Dan yang paling mengenanya itu apa? Langsung. Paling itu. Kalau kemudian melalui CD itu ya jelas pengaruhnya ada, tetapi tidak sehebat apa? Sehebat langsung. Kenapa? Di situ ada malaikat kan yang turun kemudian memberikan keteraman, kemudian mendoakan Mastama'a qaumun fi baitin wujudillah illa hafat alimu fa al-malaika illa al-malaika wa alimu ar-rahmah. Tidak ada satu kaum berkumpul di satu rumah Allah Ta'ala kemudian dia terus dengan kitabullah, dia mempelajari kitab Allah kecuali malaikat yang turun kemudian menaungi mereka dan mendoakan ketenangan serta rahmat bagi mereka. Jadi betul, ya dia terhibur, maka tentram, damai, maka gundah gulananya apa? Hilang. Kalau belum hilang berarti setannya masih terlalu kuat. Terus. Ya. Berarti atau apa? Dia belum statusnya thalabul ilmi. Ya, belum berpredikat sebagai thalabul ilmi. Nah, seperti yang diketahui, kebutuhan ilmu syar'i melebihi kebutuhan makan dan minum. Benarkah jika anak lebih memilih mengikuti kajian daripada mengikuti les? Jadi ilmu itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Kemudian les itu juga ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya apa? Mubah. Kalau kemudian ilmu tersebut ya, bisa didapatkan pada waktu yang lainnya dan lesnya itu sifatnya wajib karena perintah dari guru misalnya, maka ya dia apa? Dia hadir les, kemudian nanti dia tanya tentang apa kajian yang tadi disampaikan. Dia hadir les, kemudian dia titip rekaman, kemudian nanti dia dengarkan apa rekaman yang ada dalam kajian tadi. Kalau lesnya wajib. Adapun kalau kemudian lesnya tidak wajib, ya terserah dia. Kalau sama-sama tidak wajibnya. Yang jelas kalau kemudian dia percaya bahwasanya dia lebih mementingkan kebutuhan ilmu syar'i daripada lesnya, insyaallah kalau itu niatnya ikhlas, bukan karena dia malas belajar, semata-mata karena dia malas belajar, artinya apa? Dia memang butuh, dia masih jahil tentang ilmu din, dia butuh, dan karenanya dia lebih mementingkan untuk kemudian hadir di majelis ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka insyaallah dia tercukupkan dari les. Artinya tanpa les pun Allah akan tolong padanya. Karena yang memuluskan semua urusannya adalah Allah Ta'ala, dengan catatan tadi bahwasanya dia sebagai anak sekolah pun tidak menyanyiakan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai anak sekolah. Tetapi hanya dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya tambahan. Tetapi yang menjadi kewajiban, dia tetap tunaikan kewajiban sebagai anak sekolah. Kemudian di luar yang menjadi kewajibannya, maka dia lebih memilih hal-hal yang bermanfaat baginya. Termasuk dalamnya thalabul ilm. Dan insyaallah man taraka sanillah awadallahu khairan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti untuknya dengan sesuatu yang lebih baik.
Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui jika ilmu itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain? Yaitu apabila ilmu tersebut semakin menambah kita takut kepada Allah Taala. Itu ciri yang paling pokok, bahwa ilmu itu bermanfaat bagi kita apabila ilmu itu semakin menambah kita takwa kepada Allah Taala. Maka sebagian salaf menyatakan innamal ilmu khasyatullah. Hanyalah ilmu lah takut kepada Allah Taala. Artinya kalau kemudian seorang itu takut kepada Allah Taala, dia dikatakan berilmu. Tidak berarti bahwasanya orang yang tidak belajar kemudian mengklaim dirinya takut kepada Allah. Tetapi orang yang kemudian belajar dan dari hasil belajar tersebut membuat takut kepada Allah, itulah yang hakikatnya ilmu. Kalau kemudian semakin berilmu semakin durhaka kepada Allah Taala, maka itu ilmunya tidak bermanfaat. Itu apa intinya? Dengan demikian maka ilmu yang bermanfaat apa? Yang ilmu itu menghasilkan amal baginya. Ini yang kemudian menghasilkan amal baginya. Dan kalau kemudian itu bermanfaat bagi dirinya, maka juga akan bermanfaat bagi orang lain. Karena taruhlah karena keterbatasan yang dia miliki dia tidak mengajarkannya, maka pengamalannya itu sudah merupakan pengajaran bagi orang lain. Karena di antara bentuk pengajaran adalah keteladanan. Jadi di antara bentuk pengajaran adalah keteladanan. Artinya dia memberikan teladan yang baik. Bahkan terkadang keteladanan itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan kalam, dibandingkan penyampaian. Sehingga ketika orang melihat dia ada asal ilmu pada aktivitasnya, maka dia pun telah mengajarkan kepada orang lain. Kalau yang sifatnya ilmu pengamalan, berbeda dengan ilmu yang itu terkait dengan keyakinan, amal, al-qulub, maka itu dengan disampaikan dan diajarkan. Apakah berdakwah itu hanya dengan berceramah? Tidak. Tadi ya saya sampaikan. Jadi kita mengamalkan ilmunya pun itu juga bagian dari kita telah mendakwahkan apa yang kita ilmui. Kemudian dengan menulis, nah, ini juga berdakwah. Bahkan hanya dengan memberitahukan bahwasanya hari ini ada pengajian di sana, itu juga bagian dakwah. Menempel pamflet-pamflet juga berdakwah. Bahkan saya sering sampaikan, bisa jadi pahalanya yang menempel pamflet lebih besar dibandingkan pahala penceramahnya. Dari mana bisa? Kalau kemudian penempel pamflet itu lebih terjaga keikhlasannya dibandingkan penceramahnya. Sebab ya harga penempel pamflet itu kan tidak tinggi, artinya apa, orang tidak kemudian akan memuncul, ini kamu yang terkenal. Artinya ya bahkan mungkin orang apa itu tempel. Mungkin orang akan merendahkan, akan menghina, bahkan melecehkannya. Tetapi dia lakukan itu karena Allah. Dan kemudian sebab tempelan tersebut ternyata banyak yang baca, kemudian orang yang hadir, dan dengan sebab itu orang mengamalkan dari apa yang diceramahkan. Ada ceramahnya, dia berceramah, kemudian apa penuh dia tersenyum. Wah, itu karena saya bagus dalam ceramah. Dia aku itu berarti saya hebat dalam nyaman. Banyak hal yang membuat dia hilang pahalanya. Adapun penempel pamflet tadi, insya Allah murni, pahalanya didapatkan utuh, tidak terkurangi dengan banyak hal. Maka jangan sepelekan perbuatan menempel pamflet. Itu masuk dalam dalam mandalla ilal huda. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakannya. Jadi banyak medan untuk berdakwah banyak.
bagaimana cara mengetahui bahwa ilmu yang kita cari dari Ahlus Sunnah? Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu Ahlus Sunnah. Bisa kemudian dengan membaca pokok-pokok tentang buku yang disebut pokok-pokok Ahlus Sunnah. Nah, kalau kemudian dalam kajian yang kita dapatkan itu memiliki ciri-ciri yang seperti yang tersebut dalam buku tersebut tentang pokok-pokok Ahlus Sunnah dalam berdalil, kemudian yang disampaikan itu mengacu kepada pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu ada alamat. Kemudian yang terpenting bagi kita, niatan yang tulus bahwasanya kita maunya mengaji adalah yang benar, yang bersumber dari Allah dan Rasulnya serta para sahabat. Maka ketulusan tekad itu akan mengantarkan kita tidaklah ditunjukkan oleh Allah kecuali kepada yang sunnah. Dan kalau kemudian kebetulan kita kejeblok dalam yang bukan sunnah, ada apa sinyal di sini, ada radarnya, enggak seret itu. Jangan khawatir, akan enggak seret itu. Jadi kita bertekad tidak mengaji kecuali apa? Yang itu memang Ahlus Sunnah, bersumber dengan Rasulnya. Tidak ada niatan sedikit pun kecuali saya kalau mengaji harus yang betul-betul dari Rasulnya karena saya ingin selamat. Dan kalau kemudian dia mesti nih, karena Allah kan dia akan pernah menyanyiakan hambanya. Mesti Allah akan bimbing. Dan kalau seandainya dia ketemu dalam satu hal, karena dia tidaklah niatnya kecuali karena Allah Ta'ala, insya Allah Allah pun akan keluarkan dia. Dan tadi paling enggak ada raga dalam dirinya. Kok kayak bukan ini bukan yang saya cari. Enggak stres di sini. Ada filternya di sini. Karena Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya, yakinlah itu. Maka yang terpenting adalah kembali kepada ketulusan niat kita, ketulusan tekad kita. Saya tidak akan menyebutkan si A, si B, si C, karena bisa jadi itu justru kemudian akan mengkotak-kotakan. Tapi niatkanlah yang tulus, bahwasanya kita hanya mau beragama yang sesuai dengan yang dijadikan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita menempuh sebab dengan sebab-sebab yang maksimal yang kita bisa tempuh. Maka Allah Ta'ala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Kalau orang sudah berbuat sesuai dengan batas kemampuannya dan dia telah menempuh sebab-sebab yang benar, maka apapun hasilnya dia tetap orang yang benar. Oleh karena itu mengapa para ulama walaupun mereka ada kesalahan, mereka tidak dianggap kesalahan tersebut, artinya mereka tidak dihukum akibat kesalahan tersebut. Kenapa? Karena mereka telah menempuh sebab-sebab yang benar. Dan demikian juga seorang yang bukan ulama, yang dia telah menempuh sebab-sebab yang benar. Kangge kita dulu menapa ingkang kedah kita tindakan supados kita sedaya menika ngraosaken bahagia wonten ing donya menika. Ingkang intinipun inggih menika paumpami tiyang wau beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala lan nindakaken amal saleh. Allah Ta'ala paring dawuh man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukminun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sapa wonge kang nindakake amalan sholihan, amal mau amal kang saleh, amal ingkang saleh menika amal ingkang cocok terus
kalian napa ingkang sampun dipun tuntunaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika amal saleh. Min dzakarin aw unsa. Wong mau lanang utawa wedok. Becik wong mau wong lanang utawa 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 becik wong mau wong lanang